Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Salam, dan salam berlimpah. Sahabat, apakah Anda termasuk orang yang ingin kaya raya dan berlimpah? Jika iya, tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang baru menemukan video atau channel ini, silahkan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Banyak orang yang tentunya ingin memiliki kekayaan atau keberlimpahan secara materi. Sayangnya, tidak banyak orang yang bisa memilikinya. Ya, banyak juga orang yang sudah bekerja keras, banting tulang, tetapi hasilnya nihil. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana agar Anda bisa kaya raya dan berlimpah. Nah, bagaimanakah caranya? Apakah harus bekerja sesuai dengan skill atau passion Anda? Ya, salah satunya memang itu, tetapi itu yang tidak saya bahas di sini, ya. Nah, agar bisa kaya dan juga berlimpah, yang akan saya bahas adalah doakan orang lain agar kaya raya dan berlimpah. Dengan demikian Anda pun bisa kaya raya dan berlimpah. Nah, banyak sekali saya mengamati bahwa tidak banyak orang yang mau mendoakan orang lain agar kaya. Buru-buru mendoakan, ya. Bahkan orang tersebut benci terhadap orang kaya. Orang tersebut tidak suka dengan orang kaya di sekelilingnya, ya. Bisa jadi anggapannya adalah orang kaya yang di sekelilingnya itu dia sombong, ya. Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau berderma, dia tidak mau membantu orang atau tetangganya, termasuk dirinya sendiri, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda melihat atau punya mindset bahwa orang kaya itu sombong, congkak, dan berbagai anggapan negatif lainnya, ya, cobalah cari orang kaya yang lain yang banyak bersedekah, banyak berbagi, dan banyak membantu orang. Karena pada dasarnya tidak semua orang kaya adalah demikian, ya. Nah, dan tentunya Anda pun perlu tahu bahwa jikalau Anda mau mendoakan orang lain dengan tulus, dengan doa terbaik Anda, maka doa yang sama pun bisa Anda dapatkan, ya. Jadi pada dasarnya begini, banyak orang itu berdoa agar dirinya berlimpah, agar usahanya laris, agar jualannya itu banyak orderan, agar dirinya itu bisa dapat pekerjaan yang baik dan seterusnya. Intinya adalah dia berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, dia berdoa untuk kepribadian keluarganya sendiri, ya. Nah, tetapi apa yang didapat dan apa hasilnya? Banyak sekali yang tidak berhasil, ya. Banyak sekali yang gagal. Banyak sekali doanya yang tidak terkabul. Banyak sekali doanya yang belum juga diijabah oleh Allah, oleh Tuhan. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah keegoisan atau ego di dalam diri kita sendiri, diri orang tersebut sendiri, diri Anda sendiri, ya. Nah, ketika Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, maka yang terjadi adalah ego Anda semakin meningkat, ya. Anda tidak mementingkan kepentingan orang lain, yang Anda pentingkan adalah diri Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, ya. Ketika ego Anda mulai tinggi, maka yang terjadi adalah kesulitan dalam mendapatkan rezeki, kesulitan mendapatkan kelancaran rezeki, ya. Karena pada dasarnya ego itu adalah bagian dari diri kita yang menghambat apa-apa yang menjadi harapan kita, ya. Ketika ego kita terlalu tinggi, maka sulit bisa tercapai apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan ingin, kata-kata ingin atau keinginan sendiri itu pun juga termasuk ego, ya. Jadi ada banyak sekali ego-ego di dalam diri kita. Ketika kita mementingkan diri kita, ketika kita mementingkan kepribadian
kepentingan diri maupun keluarga kita tanpa memedulikan orang lain, maka yang terjadi adalah ego kita semakin tinggi, dan semakin tinggi. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang berdoa untuk dirinya sendiri, maka jarang sekali yang terkabul, jarang sekali yang diijabah oleh Allah, jarang sekali keinginannya atau cita-citanya tercapai atau terwujud. Nah, lantas bagaimanakah caranya agar doa kita itu bisa terkabul? Ya, caranya adalah mendoakan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya, ketika kita mendoakan orang lain, itu sama halnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Nabi pun pernah berkata, ya, barang siapa sesama muslim yang mendoakan sesamanya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu, maka doa yang sama pula diaminkan oleh malaikat. Itu artinya apa? Artinya ketika kita mendoakan orang lain agar bisa kaya, berlimpah, usahanya lancar, rezekinya lancar, maka doa yang sama pun kita terima. Ya. Nah, di sini ketika Anda bisa mendoakan orang lain dengan tulus, dengan sepenuh hati, maka rasa ego di dalam diri Anda pun mulai terkikis. Ketika rasa ego terkikis, maka keajaiban-keajaiban pun bisa terjadi. Ya. Saat Anda merasa bahwa hidup Anda penuh dengan kesialan, hidup Anda penuh dengan penderitaan, yang terjadi sebenarnya adalah ego Anda tinggi. Ya, keinginan Anda terlalu tinggi. Anda hanya mementingkan ego Anda sendiri. Anda hanya ingin memuaskan ego Anda sendiri. Karena ketika ego sudah terpuaskan, maka akan muncul lagi ego-ego baru yang juga perlu dipuaskan. Nah, kalau seperti itu tidak akan ada habisnya, sahabat. Ya. Nah, apakah Anda yakin bahwa kebaikan, apa yang kita tanam, sesuatu yang baik, maka yang baik pula yang kita dapatkan? Apakah Anda percaya itu? Iya, saya percaya. Saya termasuk orang percaya akan hal itu. Demikian juga ketika kita menanam keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa untuk orang lain, berdoa agar orang lain itu bisa lebih kaya atau lebih sukses, atau usahanya bisa lebih maju, maka doa yang sama pun kita dapatkan. Ya. Jadi pada dasarnya salah satu agar doa bisa terwujud adalah kita mendoakan orang lain. Jadi silakan mulai sekarang dan seterusnya latihlah diri Anda. Saya sendiri jujur pribadi, ya, saya juga masih berlatih untuk hal ini. Saya masih berlatih untuk mendoakan orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalnya saya di jalan ketemu dengan tukang bakso, saya doakan agar baksonya laris. Ketemu dengan bapak-bapak yang jualan siomay, saya doakan agar siomaynya bisa laku keras dan habis. Ya, nah, saya doakan keberkahan, keberlimpahan untuk mereka. Saya doakan kebaikan, ya, kebahagiaan untuk mereka. Ketika saya berdoa untuk mereka, maka saya pun juga akan menerima doa yang saya panjatkan untuk mereka. Ya, nah ini adalah salah satu sarana untuk mengikis ego, sahabat. Ketika ego sudah terkikis, maka keajaiban bisa tercipta, maka kerezekian ataupun kelancaran dalam mendapatkan rezeki bisa kita dapatkan. Nah, itulah kenapa kita perlu menanam kebaikan, ya. Tidak harus kita menolong orang lain dengan secara fisik. Kita bersedekah, kita memberikan bantuan berupa harta benda, apa yang kita miliki, tidak harus, ya. Bahkan kita mendoakan orang lain secara tulus pun kita juga termasuk menolong mereka, ya. Karena pada dasarnya doa yang tulus yang seharusnya, ya, itulah yang bisa menembus langit. Ketika Anda berdoa untuk orang lain dengan tulus, niscaya sahabat, doa yang sama akan kita dapatkan. Ya, itulah kenapa silahkan berlatih mulai sekarang, berlatih untuk mendoakan orang lain, berlatih menanam kebaikan untuk semesta, ya, untuk orang lain. Tidak harus menolong mereka secara fisik, tetapi doa yang tulus pun juga menolong mereka. Doa yang benar-benar sepenuh hati, sedalam-dalamnya, sampai Anda tidak bisa berkata-kata, dan yang Anda alami adalah perasaan Anda bahagia. Ketika Anda punya perasaan bahagia, maka
rezeki lancar akan datang dalam hidup Anda. Diri Anda akan dipenuhi berbagai macam rezeki, kemudahan-kemudahan bisa Anda dapatkan. Oleh karenanya, silahkan sahabat kita berlatih bersama-sama untuk mendoakan orang lain secara tulus agar mereka bisa berlimpah, agar mereka bisa kaya, sehingga kita pun bisa menciptakan kekayaan dan keberlimpahan diri kita sendiri. Tentunya dengan catatan kita tidak melekat, ya. Yang jelas adalah kita lepaskan saja keinginan kita, harapan kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika kita sudah berpasrah, ketika kita sudah melepas keinginan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka kekuatan Allah yang bekerja dan diri kita dipenuhi dengan keberlimpahan serta kekayaan sesuai dengan doa yang kita panjatkan untuk orang lain. Baik, hanya itu yang bisa saya bagikan kepada Anda pada kesempatan kali ini. Semoga dalam hidup Anda selalu diselimuti berbagai macam rezeki, berbagai macam kemudahan dan keberlimpahan serta kekayaan pun menyertai hidup Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.